Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 2 akan mempresentasikan alur rancangan kegiatan aktualisasi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Normalina, Muhammad Hendra Adi Setiawan, Novita Anggriani, Nur Apriliana Rahmah, dan Murni Lisnasari. Selamat menyaksikan. Rancangan kegiatan aktualisasi kelompok kami mengambil unit kerja di SDN 3 Guntung Manggis dengan jabatan guru kelas. Identifikasi isu yang pertama, kurang optimalnya hasil belajar siswa kelas 5 selama pembelajaran daring di SDN 3 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Isu yang kedua, kurangnya motivasi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Isu yang ketiga, belum optimalnya tenaga pendidik dalam penguasaan sistem belajar daring di SDN 3 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Dari 3 identifikasi isu tersebut, kami mengambil isu yang diangkat, yaitu kurang optimalnya hasil belajar siswa kelas 5 selama pembelajaran daring di SDN 3 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi hasil belajar siswa kelas 5 selama pembelajaran daring di SDN 3 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait isu yang diambil. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga adalah menyiapkan media pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya adalah tabel rancangan kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait isu yang diambil. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, meminta izin dan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, meminta dukungan atas kegiatan yang ingin dilakukan kepada kepala sekolah. Untuk output atau hasil kegiatan, yang pertama, mendapatkan izin, petunjuk, dan arahan dari kepala sekolah. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai dasar ASN, yaitu yang pertama, sebelum memulai kegiatan ini saya akan meminta izin dan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Hal ini keterkaitannya dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, transparansi, integritas. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi untuk mendapatkan hasil yang baik dengan tidak memaksakan kehendak dan menghormati perbedaan pendapat. Hal ini keterkaitannya dengan nilai dasar ASN, yaitu nasionalisme sila keempat. Yang ketiga, saat berdiskusi, saya berbicara dengan sopan, terbuka akan saran, dan menghargai perbedaan pendapat dalam menyamakan persepsi. Hal ini keterkaitannya dengan nilai dasar ASN, yaitu etika publik, sopan santun. Kemudian yang keempat, melakukan kolaborasi dengan pengelolaan program yang terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu, kebersamaan, dan dinamika kelompok. Kemudian yang kelima, setiap kegiatan yang telah dilakukan akan dilaporkan dengan coach. Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi, jujur, dan disiplin. Selanjutnya, untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di sini kami mengambil visi dan misi sekolah, yaitu konsultasi awal yang terjalin antar program diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan dapat mewujudkan visi sekolah, yaitu unggul dalam prestasi, berimpak, berwawasan iptek, berbudaya bersih dan sehat, dengan misi yaitu melaksanakan pembelajaran, bimbingan, pelatihan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk penguatan nilai-nilai organisasi, koordinasi yang terjalin untuk usaha peningkatan pelayanan pendidikan, yaitu meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun RPP.
Tahapan kegiatannya membuat konsep RPP, kemudian dilakukan konsultasi dengan kepala sekolah, lalu membuat sistematika pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, membuat soal pretest dan posttest. Dan kelima, membuat jadwal rencana pembelajaran. Nah, output atau hasil kegiatan yaitu RPP. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, dalam menyusun RPP kami akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Di sini nilainya akuntabilitas. Kemudian nilai yang kedua, dalam penyusunan RPP kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nilainya adalah nasionalisme, sila kelima. Kemudian yang ketiga, menerima kritik dan saran untuk perbaikan RPP. Di sini nilainya adalah etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang keempat, menjunjung nilai efektivitas dan efisiensi. Nilai dasarnya adalah komitmen mutu. Dan yang kelima, disiplin dalam menjalankan. Nilainya adalah anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu adanya perencanaan kegiatan yang baik, diharapkan berdampak pada terkoordinasinya kegiatan ini dengan baik. Hal ini sesuai dengan visi kami, yaitu unggul dalam prestasi, berimtak, berwawasan iptek, berbudaya bersih dan sehat. Dengan misinya yaitu mewujudkan model pembelajaran berbasis TIK. Penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu kegiatan menyusun RPP diharapkan dapat menghasilkan RPP yang baik dan tepat, menguatkan nilai sekolah, yaitu memuaskan. Kegiatan ketiga yaitu menyiapkan media pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan materi yang bersangkutan dengan judul. Kedua, membuat media dalam bentuk video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Output atau hasil kegiatannya adalah media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Pertama, akuntabilitas. Dalam menyiapkan media pembelajaran daring, saya menggunakan teori reliable dan terpercaya. Yang kedua, nasionalisme. Mendiskusikan isi media dengan kepala sekolah. Yang ketiga, etika publik. Menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama, menyampaikan pendapat secara sopan dan menggunakan bahasa yang baik saat membuat video pembelajaran. Yang keempat, komitmen mutu. Mengedepankan kreativitas dan inovasi. Yang kelima, anti korupsi atau adil. Semua siswa berhak menerima pembelajaran yang optimal. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Media yang menarik akan membuat siswa mudah dalam memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan. Hal ini sebagai perwujudan visi, unggul dalam prestasi, berimpak, berwawasan iptek, berbudaya bersih dan sehat. Dengan misi yaitu mewujudkan model pembelajaran berbasis TIK. Penguatan nilai-nilai organisasi, penyusunan media pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan penguatan nilai sekolah, yaitu utamakan pelayanan pendidikan. Nomor 4. Kegiatan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Tahapan kegiatan. 1. Menyusun jadwal pelajaran bersama guru bidang. 2. Mempersiapkan media yang diperlukan. 3. Melakukan tes awal dengan lembar pretest. 4. Menanyakan kepada siswa apa yang sudah diketahui tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Menyampaikan materi melalui video pembelajaran. Output atau hasil kegiatan. Meningkatnya pengetahuan siswa mengenai materi pembelajaran lewat pembelajaran daring. Keterkaitan substansi mata pelatihan. 1. Sebelum melakukan pembelajaran daring, saya bersama guru bidang jadwal pelajaran, akuntabilitas atau kejelasan. 2. Menyampaikan informasi secara adil.
nasionalisme sila kedua. 3. Menerima kritik dan saran untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 4. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan pengetahuan siswa dapat lebih optimal. Komitmen mutu, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui pendidikan. 5. Saya tidak akan menambah atau mengurangi daftar absen. Anti korupsi, jujur. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan visi unggul dalam prestasi, berimtak, berwawasan iptek, berbudaya bersih dan sehat, dengan misi yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Penguatan nilai-nilai organisasi. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diharapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa, menguatkan nilai sekolah yaitu utamakan pelayanan pendidikan. Nomor 5. Kegiatan evaluasi hasil belajar. Tahapan kegiatan. Bertanya hal apa saja yang sudah dimengerti siswa tentang materi pembelajaran. 2. Melakukan tes akhir dengan meminta siswa mengisi lembar post-test. 3. Mendokumentasikan hasil evaluasi. Output atau hasil kegiatan. Data tingkat pengetahuan siswa yang disimpulkan berdasarkan hasil dari pretest dan podcast pada pertemuan sebelumnya. Keterkaitan substansi mata pelatihan. 1. Saya akan melakukan evaluasi secara transparan. Akuntabilitas, transparansi. 2. Melakukan evaluasi sama rata tanpa melihat perbedaan dari latar belakang apapun. Nasionalisme, sila kelima. 3. Melakukan evaluasi dengan bahasa yang baik dan sopan. Etika publik, sopan santun. Yang keempat, saya akan membuat pelaporan hasil evaluasi secara singkat dan padat, namun tidak mengurangi esensinya. Komitmen mutu, efektif dan efisien. 5. Saya akan bertanggung jawab dengan hasil evaluasi atas kegiatan yang saya lakukan. Anti korupsi, bertanggung jawab. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa sesuai dengan visi unggul dalam prestasi, berimtak, berwawasan iptek, berbudaya bersih dan sehat, dengan misi yaitu meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan pendidikan. Penguatan nilai-nilai organisasi. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dalam menilai kegiatan yang telah dikerjakan, memberikan kritik dan saran dalam upaya perbaikan, menguatkan nilai sekolah yaitu memuaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.